Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Dwi Oktavia dari kelas 12 IPS 1. Di video kali ini saya akan membahas kaidah pencacahan, lebih tepatnya tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Pada kaidah pencacahan, ada beberapa materi, salah satunya yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, langsung kita bahas saja. Apa sih definisi aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Nah, aturan penjumlahan yaitu jika suatu kejadian dapat dikerjakan dengan beberapa cara, tetapi cara-cara ini tidak dapat dikerjakan pada waktu yang sama. Jika kejadian tersebut dapat terjadi dengan N1 cara, atau kejadian tersebut terjadi dengan N2 cara, atau kejadian tersebut dapat terjadi dengan N3 cara, atau kejadian tersebut dapat terjadi dengan NP cara, maka kejadian dengan ciri yang demikian dapat terjadi dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah titik-titik ditambah NP cara. Kemudian, apa sih aturan perkalian? Aturan perkalian yaitu jika suatu prosedur dapat dipecah menjadi beberapa kejadian seperti kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, dan seterusnya. Jika kejadian pertama dapat terjadi dengan N1 cara, kejadian kedua terjadi dengan N2 cara, kejadian ketiga dapat terjadi dengan N3 cara, kejadian ke P dapat terjadi dengan NP cara. Maka kejadian-kejadian dengan urutan yang demikian dapat terjadi dengan N1 dikali N2 dikali N3 dikali titik-titik dikali NP cara. Contoh aturan penjumlahan. Contoh 1. Dalam sebuah panitia, wakil sebuah jurusan dapat dipilih dari dosen atau mahasiswa. Jika pada jurusan tersebut memiliki 37 dosen dan 83 mahasiswa, berapa banyak cara memilih wakil dari jurusan tersebut? Pembahasan. Ada 37 cara untuk memilih wakil dari sebuah jurusan yang berasal dari kalangan dosen, dan ada 83 cara memilih wakil dari sebuah jurusan yang berasal dari kalangan mahasiswa. Karena pada jurusan tersebut tidak ada dosen yang berstatus mahasiswa ataupun mahasiswa yang berstatus dosen, maka berdasarkan aturan penjumlahan ada 37 ditambah 83 sama dengan 120 cara untuk memilih wakil dari sebuah jurusan. Contoh 2. Seorang pelajar dapat memilih sebuah proyek komputer dari salah satu di antara 3 daftar yang tersedia. Ketiga daftar tersebut terdiri atas 23, 15, dan 19 kemungkinan proyek. Proyek-proyek komputer yang ada pada ketiga daftar tersebut semuanya berbeda. Berapa banyak kemungkinan siswa tersebut memilih proyek komputer? Pembahasan. Karena dari ketiga daftar tersebut semua proyek berbeda, di mana pada daftar pertama ada 23 proyek, daftar kedua ada 15 proyek, dan daftar ketiga ada 19 proyek, maka berdasarkan aturan penjumlahan ada 23 ditambah 15 ditambah 19 sama dengan 57. Jadi banyak kemungkinan siswa tersebut memilih proyek komputer adalah 57 cara. Contoh aturan perkalian. Contoh 1. Sebuah perusahaan dengan 2 pekerja, Ahmad dan Ahmadi, menyewa sebuah bangunan yang terdiri dari 12 ruangan. Berapa banyak cara kedua pekerja tersebut menempati ruangan yang berbeda? Pembahasan. Prosedur untuk menempatkan 2 pekerja pada ruangan berbeda dapat dilakukan sebagai berikut. Untuk menempatkan Ahmad pada sebuah ruangan di bangunan tersebut ada 12 cara. Sedangkan untuk menempatkan Ahmadi pada ruangan yang berbeda dengan Ahmad dapat dilakukan dengan 11 cara. Sehingga
Berdasarkan aturan perkalian, banyaknya cara untuk menempatkan Ahmad dan Ahmadi pada ruangan yang berbeda adalah 11 dikali 12 sama dengan 132 cara. Contoh 2. Penomoran kursi di auditorium berbentuk satu huruf disambung dengan bilangan bulat positif tidak lebih dari 100. Berapa banyak kursi yang dapat dilabeli secara berbeda? Jawab, kursi pada auditorium akan dilabeli dengan ketentuan berbeda satu huruf disambung dengan bilangan bulat positif tidak lebih dari 100. Banyaknya kejadian pertama untuk melabeli kursi dengan huruf ada 26. Sedangkan pada kejadian kedua untuk melabeli kursi dengan angka sebanyak 100. Sehingga berdasarkan aturan perkalian, banyaknya cara melabeli kursi pada auditorium dengan ketentuan tersebut dapat dilakukan sebanyak 26 dikali 100 sama dengan 2600 cara. Jadi, banyaknya kursi yang dapat dilabeli dengan label yang berbeda ada 2600. 1. Di sebuah perpustakaan terdapat 3 buku fisika, 3 buku biologi, dan 8 buku kimia. Berapa banyak cara Andi meminjam buku apabila hanya diperbolehkan meminjam masing-masing 1 buah buku? Pembahasan. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan kaidah pencacahan aturan perkalian. Mengapa aturan perkalian? Karena ketiga kejadian tersebut harus terjadi, sehingga banyak cara, yaitu 3 dikali 3 dikali 8 sama dengan 72 cara yang dapat dilakukan Andi untuk memilih buku yang dipinjamnya. 2. Berapa banyak cara untuk memilih alas kaki pada Budi memiliki 8 pasang sepatu dan 7 pasang sandal untuk dipakai ke rumah temannya? Jawab, hal tersebut dapat diselesaikan dengan kaidah pencacahan aturan penjumlahan. Mengapa aturan penjumlahan? Karena kejadian tersebut harus terjadi satu saja di antara 2 sehingga banyak cara, yaitu 8 ditambah 7 sama dengan 15 cara yang dapat dilakukan Andi untuk memilih alas kaki yang akan dipakainya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.